Salam saudaraku, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan boleh membangun saudara, boleh menguatkan saudara. Kalau kita merenungkan bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang sesungguhnya diberikan Tuhan kuasa kepada manusia itu. Tapi banyak manusia tidak tahu, tidak memahami bahwa sebenarnya dia sudah diberikan kuasa. Kalau kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5-7, firman Tuhan katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah kekasih Tuhan, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, maka kita memahami bahwa sebenarnya manusia ini spesial di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai Anda tidak memahami kebenaran firman Tuhan ini, dia sudah berikan kuasa kepada Anda. Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan hari ini, kuasa apa saja yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Kalau kita tadi melihat membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-8 ini, maka di situ dijelaskan bahwa Tuhan sudah berikan kuasa kepada manusia itu. Mari kita melihat poin-poin yang akan saya sampaikan. Kuasa yang pertama adalah kuasa menahan kekuatan musuh. Kuasa menahan kekuatan musuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang mencoba Anda, maka di situ dikatakan bahwa ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tapi yang sebenarnya musuh yang paling utama adalah iblis. Jadi kalau ada serangan kuasa gelapan yang mau mengganggu Anda, kita belajar bahwa Tuhan sudah berikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menahan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini membuat kita boleh mengerti bahwa Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita menahan kekuatan musuh. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu takut, tidak perlu ragu lagi. Mau Jumat Kliwon, mau apa saja, Anda tidak perlu takut setan, Anda tidak perlu kuasa kegelapan takut. Anda tidak perlu takut ini. Karena Tuhan berkata bahwa dia sudah memberikan kuasa kepada Anda untuk menahan kekuatan musuh. Bahkan kalau kita bandingkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa engkau berasal dari Allah, anak-anakku, sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Jadi itulah yang diberikan Tuhan kuasa kepada manusia itu. Masih Anda mengalami keraguan, ketakutan? Masih takut dengan kuasa gelap? Pahami kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memberikan kuasa kepada manusia, kepada Anda, kepada saya, dia berikan kuasa. Jadi kalau ada orang-orang yang mau mencoba Anda, ada kuasa gelap yang mau menyerang Anda,
Ada kuasa yang diberikan Tuhan untuk menahan kekuatan musuh itu. Musuh kita adalah iblis. Pernah satu ketika saya KKR di satu tempat. Ada orang-orang yang berniat jahat. Dia mencoba untuk melakukan sesuatu. Tetapi apa yang terjadi pada waktu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk kuasa gelap, roh-roh jahat yang mencoba mengganggu aku, patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan apa yang terjadi, orang itu terpelatih. Itulah sebabnya maka hari-hari ini Anda perlu mempraktekkan bahwa kuasa Tuhan sudah diberikan kepada Anda. Apalagi kalau ada musuh kuasa gelap, setan yang mengganggu Anda, Tuhan sudah berikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saudaraku yang kekasih, betapa luar biasa. Anda sebagai manusia, kita sebagai manusia, diberikan hak khusus. Dan dia sudah berikan, Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kuasa apa saja yang diberikan Tuhan kepada manusia, kepada kita? Yang kedua adalah kuasa bersukacita. Jadi ternyata bahwa kalau sukacita itu Tuhan berikan kuasa untuk supaya kita bersukacita. Kalau mungkin selama ini Anda mengalami yang namanya depresi, ada tekanan-tekanan. Dengar firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia itu, kuasa untuk bersukacita. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-21. Ayat yang kedua firman Tuhan katakan, Tuhan karena kuasa-Mu, maka raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Betapa besar kegirangan yang diberikan Tuhan kepada raja, kepada manusia. Jadi kalau seandainya hari-hari ini Anda belum menikmati sukacita, kegirangan itu, maka ini waktunya Anda menerima sukacita. Karena Tuhan yang berikan kuasa untuk bersukacita. Karena kuasa-Mulah, maka raja bersukacita. Karena kuasa-Mulah, maka saya bersukacita. Karena kuasa-Mulah, maka Anda bersukacita. Jadi jangan sampai depresi, tekanan-tekanan hidup ini membuat Anda tidak bisa bersukacita. Karena kita melaporkan bahwa Tuhan sendiri sudah berikan kuasa itu kepada kita, kepada Anda, kepada saya untuk bersukacita. Karena kuasa-Mulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Betapa besar kegirangan yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh memahami, boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan sendiri yang sudah memberikan sukacita. Kuasa untuk bersukacita Dia berikan kepada kita. Jadi hari-hari ini banyak orang yang depresi, banyak orang yang tertekan karena persoalan pergumulan hidup. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengatakan, aku berikan kuasa untuk bersukacita. Jadi ada kuasa untuk bersukacita, ada kuasa. Dan betapa besar kegirangan itu pada waktu kita menerima kuasa itu dari Tuhan, yaitu kuasa untuk bersukacita. Lalu yang ketiga,
kuasa apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada manusia. Yang ketiga, kuasa menjadi anak-anak Allah. Anda tahu kalau Anda menjadi anak-anak Allah, maka di situ Anda menjadi ahli waris. Karena Anda sebagai anak Tuhan, Anda mendapat ahli waris. Dan apa? Ahli waris yang Tuhan berikan menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa untuk itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anda memahami bahwa Tuhan berikan kuasa menjadi anak-anak Allah dengan cara apa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Wow, luar biasa. Jadi pada waktu Anda mengerti kebenaran firman Tuhan ini, Anda diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu karena apa? Karena Anda percaya dalam nama. Jadi sebenarnya segampang itu. Pada waktu Anda datang kepada Tuhan, Tuhan saya percaya kepadamu. Ampuni segala dosa saya. Dan saya buka hati saya. Dan saya mengundang Yesus masuk dalam hati saya. Dan pada waktu Anda berkata, berdoa seperti itu, maka Anda menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa untuk itu. Jadi kekasih Tuhan, ini waktunya Anda boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu Anda percaya kepada Yesus, percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Anda mengundang Dia masuk dalam hati Anda dan mengaku segala dosa Anda, memutuskan segala dosa, dosa turunan. Dan pada waktu Anda mengaku segala dosa itu, maka Tuhan menyucikan Anda. Dan Dia pada waktu Anda mengundang Dia masuk dalam hati Anda, Dia masuk dalam hati Anda, maka Anda menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan berikan kuasa untuk itu. Dan apalagi kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Wow, sangat-sangat luar biasa. Lalu yang berikut, kuasa apa lagi yang diberikan Tuhan bagi setiap manusia, bagi Anda yang percaya di dalam nama Yesus? Yang keempat adalah kuasa untuk menikmati hidup. Nah, ini penting. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang memiliki harta benda, kekayaan di mana-mana, di dalam dan di luar negeri? Kalau istilahnya sekarang, uangnya sudah tidak berseri. Tetapi pertanyaan saya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan sudah memiliki kuasa menikmati hidup ini? Atau Anda memiliki yang namanya harta benda yang berkelimpahan, tetapi sesungguhnya Anda tidak ada kuasa untuk menikmati hidup ini? Betapa malangnya. Betapa malangnya nasib kita. Padahal Tuhan berjanji bahwa Dia berikan kuasa untuk menikmati hidup. Apa yang Anda alami hari lepas hari? Anda sudah mengalami kuasa menikmati hidup. Kuasa dalam rumah tangga, menikmati hidup dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Adakah kuasa untuk menikmati hidup? Atau mungkin Anda selama ini memiliki harta benda, ada kekayaan, tapi sebenarnya Anda tidak memiliki kuasa untuk menikmatinya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Di
Di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Nah, kekasih Tuhan, karunia Allah diberikan. Anda mungkin menerima yang namanya kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya Anda itu harus ada kuasa untuk menikmati. Jangan sampai yang menikmatinya adalah orang-orang lain, adalah orang-orang yang ada di rumah Anda atau pembantu Anda atau karyawan Anda, tapi sesungguhnya Anda yang memiliki harta benda yang berlimpah-limpah, tidak memilikinya sama sekali, tidak ada kuasa untuk menikmatinya. Nah, ini waktunya. Jadi kalau seandainya misalnya Anda memiliki kuasa untuk menikmati hidup ini, menikmati kekayaan harta benda yang Tuhan anugerahkan itu, yang Tuhan karuniakan itu, jadi mau besar mau kecil harta benda kekayaan Anda, kalau Anda menikmatinya, itu luar biasa. Tapi ternyata Tuhan bilang bahwa aku berikan kuasa untuk apa? Untuk menikmatinya. Jadi saudaraku, betapa kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Betapa Tuhan mengerti bahwa yang namanya manusia itu adalah spesial di mata Tuhan. Kenapa kita ini? Yesus rela berkorban untuk manusia. Beda dengan yang namanya malaikat. Kalau malaikat dia berbuat dosa langsung dijatuhkan ke bumi. Tapi tahukah saudara bahwa manusia ini, pada waktu manusia ini jatuh ke dalam dosa, dia rela berkorban, dia rela di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus manusia ini. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan tahu kalau manusia ini mengalami banyak tantangan, banyak mengalami pergumulan, maka dia berikan kuasa untuk menikmati hidup ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya bisa menerima kuasa itu? Bagaimana caranya Pak saya bisa menerima kuasa yang Tuhan berikan itu? Yang pertama adalah percaya. Yang pertama Anda percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa itu kepada Anda. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, bagi Anda yang percaya, bagi saya yang percaya. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi Anda yang percaya. Kekasih Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kuasa itu? Yang pertama, Anda percaya kepada Yesus. Dia berikan kuasa itu, dia berikan pengurapan itu pada waktu Anda percaya. Maka Tuhan bilang bahwa betapa hebat kuasa Tuhan, kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, banyak orang hari-hari ini bukan percaya, tapi ragu-ragu, bahkan cemas. Jadi pada waktu Anda percaya, maka di situ dijelaskan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Lalu yang kedua,
Bagaimana caranya kita menerima kuasa itu? Yang kedua, minta Roh Kudus turun atas kita. Minta Roh Kudus turun atas kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di situ dijelaskan bahwa kamu akan menerima kuasa. Anda akan menerima kuasa. Saya akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas saya, ke atas saudara. Apabila Roh Kudus turun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya Roh Kudus itu turun? Atau mungkin Anda sendiri tidak percaya akan Roh Kudus. Tetapi Alkitab melaporkan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka di situ dikatakan kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus akan turun kalau kita haus datang kepada Tuhan. Kalau Anda haus, misalnya kalau Anda haus, Anda pasti mencari air untuk minum karena Anda haus. Sama halnya dengan Anda kalau Anda ingin menerima kuasa, Roh Kudus dicurahkan atas hidup Anda. Anda menerima kuasa itu, maka Anda harus datang kepada Tuhan dan Anda haus. Pada waktu Anda haus, pada waktu Anda datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kuasa itu, maka Roh Kudus itu akan turun di dalam kehidupan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, ada satu kehausan, ada satu kerinduan untuk boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Yesus berkata, baiklah dia datang kepadaku, datang kepada Yesus. Pada waktu Anda haus datang kepada Yesus, maka Tuhan memberikan kuasa itu kepada Anda. Dan selanjutnya apa yang Anda lakukan? Setelah Anda haus, Anda datang kepada Yesus, percaya dan memuliakan namanya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai dengan 39. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Anda haus, Anda percaya, Anda datang kepada Tuhan, dan Anda memuliakan Yesus. Pada waktu Anda memuliakan Yesus, maka di situ Roh Kudus turun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jadi kekasih Tuhan, ketika Roh Kudus turun, Anda menerima kuasa. Kalau kuasa itu turun, maka Anda akan memiliki yang namanya kuasa menikmati hidup, kuasa mengusir roh-roh jahat. Dan pada waktu kapan Anda haus, bagaimana mungkin Anda bisa mengambil air kalau Anda tidak haus? Tetapi pada waktu Anda haus, Anda pasti menerima atau meminta atau mengambil yang namanya air. Sama halnya dengan Roh Kudus. Nah, hari ini kekasih Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ambil keputusan bahwa Anda itu sebenarnya adalah manusia yang begitu spesial, begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Dia mau memberikan kuasa itu kepada Anda. Pada waktu Anda menerima kuasa itu, maka hidup Anda akan menjadi berubah. Maka hidup Anda akan menjadi sangat berbeda. Karena ada kuasa. Pada waktu Anda takut, Anda berkata, dalam nama Yesus Tuhan, semua roh ketakutan yang mengganggu saya usir dalam nama Yesus Tuhan. Semua roh kebimbangan yang mengganggu saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Jadi kekasih Tuhan, pada waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, buka hati dan pikiran saudara, supaya Anda boleh menerima kuasa itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Mari kekasih Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Karena pada hari ini kami mendengar dan mengetahui firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia ini. Dan ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah mereka membuka hati mereka, supaya mereka boleh menerima kuasa itu, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, kuasa untuk bersuka cita, kuasa untuk menikmati hidup. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya setiap umat-Mu hari ini membuka hati dan pikiran mereka. Curahkan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus ini bekerja seluas-luasnya, dan mereka haus dan datang kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka haus datang kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang mencurahkan Roh-Mu ke atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan percaya Tuhan, kuasa itu akan menolong mereka mengharungi hidup ini. Kalau ada tantangan, ada persoalan, mereka boleh melewatinya dengan kuasa yang daripada-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit hari ini. Hamba-Mu berdoa dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Dengan kuasa yang daripada-Mu, hamba-Mu berdoa yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan bahkan kalau ada kuasa gelapan yang lagi menyerang mereka, aku perintahkan keluar, hardik dalam nama Yesus. Dan percaya janji-Mu ya dan amin. Dan mujizat terjadi hari ini. Dan kuasa-Mu diterima oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-Mu hari ini bersuka cita karena kuasa-Mu. Mereka terlepas dari ikatan kuasa kegelapan karena kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari aktifkan imanmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan, dan angkatlah kedua belah tanganmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.